Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyuning Tias, NIM 86063055 dari UPBJJ UT Surabaya. Tutor pada mata kuliah Praktikum IPA di SD adalah Ibu Fia Aini SPD MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3 Praktikum 1, yaitu jenis zat dalam makanan. Adapun tujuan percobaan yaitu yang pertama, dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Yang kedua, dapat mengelompokkan sayur berdasarkan macamnya. Yang ketiga, dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Adapun alat dan bahan pengelompokan bahan makanan yaitu yang pertama, tempat plastik. Yang kedua, 10 macam bahan makanan. Yang kedua yaitu pengelompokan sayuran. Alat dan bahannya yaitu tempat plastik, 10 macam sayuran. Yang ketiga yaitu menu makanan sederhana 4 sehat 5 sempurna. Alat dan bahannya yaitu tempat plastik. Yang kedua berbagai bahan makanan. Landasan teori. Berbagai jenis bahan makanan yang biasa dihidangkan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama bahan makanan pokok, yang kedua bahan makanan lauk pauk, yang ketiga bahan makanan sayuran yang dapat dibedakan menjadi 1. Sayur daun, 2. Sayur buah, 3. Sayuran akar atau umbi, 4. Sayuran kacang-kacangan, 5. Yaitu sayuran tunas. Bahan makanan buah jika dihubungkan dengan kandungan gizi, masing-masing jenis pangan tersebut pola menu juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pangan pokok umumnya sebagai sumber karbohidrat. Yang kedua, lauk pauk sebagai sumber protein hewani dan nabati. Yang ketiga, sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Berikut adalah prosedur percobaan. Di sini saya akan menjelaskan pengelompokan bahan makanan. Yang pertama yaitu ada karbohidrat, contohnya yaitu tepung terigu dan kentang. Yang kedua ada protein, contohnya tahu, tempe, dan telur. Yang ketiga yaitu ada lemak, contohnya santan, margarin, dan kemiri. Yang terakhir yaitu ada vitamin, contohnya wortel dan tomat. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengelompokan sayur. Yang pertama ada sayuran daun, contohnya daun pepaya dan daun singkong. Yang kedua yaitu sayuran buah, ada timun dan tomat. Yang ketiga yaitu ada sayuran umbi atau akar, ada wortel dan kentang. Yang keempat ada sayuran kacang-kacangan, ada kacang merah, kacang panjang, dan buncis. Yang terakhir ada sayuran tunas yaitu toge. Berikut adalah hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, yang pertama yaitu pengelompokan bahan makanan. Karbohidrat disebut juga hidrat atau zat tepung merupakan makanan pokok yang berguna sebagai sumber zat tenaga. Karbohidrat terdapat pada padi-padian atau umbi-umbian, misalnya kentang, jagung, ubi jalar, gandum, tepung beras, beras merah. Protein sebagai zat pembangun terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama protein nabati bersumber dari tumbuhan. Contohnya yaitu kacang hijau, kedelai, kacang merah, dan kacang tanah. Yang kedua yaitu protein hewani bersumber dari hewan. Contohnya susu, telur. Lemak berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan energi. Terdapat pada kelapa, kemiri, gaji. Vitamin berguna sebagai zat pembangun. Contohnya tomat, wortel sebagai sumber prekursor vitamin A. Bayam, daun pepaya sebagai mereduksi pembentukan kolesterol. Sedangkan yang kedua yaitu pengelompokan sayuran. Bahan makanan sayuran adalah bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang setelah diolah menjadi makanan penyerta dan makanan utama. Yang pertama sayur daun. Tumbuhan dengan bagian utama yang diubah menjadi hidangan makanan adalah bagian daunnya. Yang kedua yaitu sayuran buah. Tumbuhan dengan bagian utama yang diolah menjadi hidangan makanan adalah buahnya. Contohnya yaitu tomat dan timun.
Yang ketiga, sayuran umbi atau akar, yaitu tumbuhan dengan bagian utama yang diolah menjadi hidangan makanan adalah bagian umbi atau akarnya. Contohnya yaitu wortel dan kentang. Yang keempat yaitu sayur kacang-kacangan. Tumbuhan dengan bagian utama yang diolah menjadi hidangan makanan adalah biji yang berupa kacang-kacangan. Contohnya kacang panjang, kacang merah, dan buncis. Yang kelima adalah sayuran tunas. Tumbuhan dengan bagian utama sebagai makanan dan tunas tanaman. Contohnya adalah tauge. Yang ketiga adalah makanan sederhana, 4 sehat, 5 sempurna. Bahan makanan sayuran adalah segala sesuatu yang dapat dimasak dan diolah untuk dihidangkan. Bahan makanan dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu bahan makanan pokok. Bahan makanan yang sudah dimasak merupakan makanan utama. Contohnya yaitu nasi, jagung, sagu, ubi, dan talas. Yang kedua, bahan makanan lauk pauk. Bahan makanan yang setelah diolah merupakan penyerta dari makanan utama. Contohnya daging, telur dadar, dan perkedel. Yang ketiga yaitu bahan makanan sayuran. Bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang setelah diolah merupakan penyerta makanan utama. Contohnya sayur, sambal goreng, sayur lodeh, dan lain-lain. Yang keempat ada buah-buahan. Bahan makanan dari buah tumbuhan. Contohnya mentimun, pisang, dan jeruk. Yang kelima yaitu minuman, merupakan pelepas dahaga. Contohnya susu segar, es campur, dan lain sebagainya. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pengelompokan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya, ada 10 bahan makanan yang dijadikan sampel yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang mengandung karbohidrat adalah tepung dan ketan. Yang mengandung protein adalah telur, tahu, dan tempe. Yang mengandung lemak adalah santan, kemiri, dan margarin. Yang mengandung vitamin adalah wortel dan tomat. Bahan makanan sayuran terbagi menjadi 5 kelompok, yakni sayuran daun, sayuran buah, sayuran umbi atau akar, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Agar kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi, alangkah baiknya kita harus memilih mengkonsumsi makanan yang terdiri dari komponen 4 sehat, 5 sempurna. Komponen makanan yang harus kita disediakan terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu agar menjadi komponen lengkap 4 sehat, 5 sempurna. Zat pada makanan atau zat gizi adalah komponen-komponen yang terkandung pada bahan makanan. Zat makanan